Pernah merasakan gelap saat mengambil baju di lemari pakaian? Nah, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Tangga Ilmu. Kali ini saya akan membahas cara atau ilmu bagaimana sih untuk memberikan penerangan atau lampu di lemari pakaian kita. Wah, kebetulan banget nih kalian nonton. Nah, di sesi kali ini saya akan menunjukkan cara memberikan lampu atau penerangan untuk lemari pakaian kita. Ikuti terus ya videonya. Yang harus kita siapkan adalah tang dan gunting, 2 buah fittingan dan 2 buah lampu, obeng dan taspen, kabel dan tip atau isolasi listrik, dan steker serta limit switch. Baik, kita akan mencoba untuk merangkainya dulu ya. Kita rangkai menjadi sebuah rangkaian paralel dari 2 lampu tersebut. Langsung aja kita gabungkan. Yang warna merah kita anggap positif dan warna putih kita anggap negatif. Kita gabungkan warna merah dengan warna merah. Karena kalau untuk arus rumahan itu arus bolak-balik, jadi AC/DC, sehingga kalau dibalik pun juga akan sama. Kalau udah semuanya ya, hasilnya kan seperti ini. Ini namanya rangkaian paralel. Kita siapkan juga lampunya setelah ini. Lalu kita akan rekatkan dengan isolasi listrik ya. Kalau untuk isolasinya harus yang rapat, harus yang rapi, dan jangan sampai ada yang bolong untuk keselamatan kita semuanya. Karena kalau ada yang bolong, wah resikonya nanti akan kesetrum, dan itu jangan sampai. Nah, kita isolasi yang benar, yang rapat, dan yang rapi. Nah, tadi kita udah menyiapkan fittingan lampu yang nanti kita akan pasang. Sekarang kita punya kabel warna hijau dan warna putih. Sama, warna putih ini kita anggap negatif dan warna hijau kita anggap positif. Nah, mungkin ada yang tanya nih teman-teman, kenapa sih kok sambungannya nggak langsung aja? Kenapa kok masih ada kabel lain di steker? Ya karena tempat saya dari stop kontak ke lampu atau lemari yang saya mau pasangin lampu itu jauh, sehingga saya membutuhkan tambahan kabel seperti ini. Nah, lalu kita isolasi dengan benar, jangan sampai ada yang terkelupas atau kurang rapat isolasinya ya, agar aman. Kalau udah, nanti hasilnya akan seperti ini ya, sambungannya. Tujuannya yang hijau ini adalah positif dan yang putih tetap negatif ya. Nah, setelah kita utak-atik sambungan kabel menuju ke steker tadi, yuk kita kembali lagi mas bro ke sambungan lampu yang kabelnya berwarna merah dan putih. Kita bersihkan dulu ya biar enak. Nah, nanti akan saya sambungkan salah satunya menuju ke sumber listrik alias steker yang udah kita buat barusan, dan salah satunya lagi kita akan sambungkan ke saklar ini, namanya saklar limit switch. Mudah didapat di toko-toko elektrik dekat rumah Anda. Lah kalau jauh gampang, tinggal siapkan motor, tancap gas, langsung sampai. Yang penting aman dan selamat mas bro, ya enggak? Penjelasannya simpel teman-teman. Jadi tujuan alat limit switch ini adalah untuk memutus arus listrik, atau sebaliknya untuk menyambungkan arus listrik yang ada di sumber menuju ke lampu. Tadi udah tak jelaskan teorinya. Nah, sekarang akan saya jelaskan untuk prakteknya dan pengaplikasiannya. Yuk tonton terus. Teman-teman, ini adalah paku klem atau klem paku untuk merangkai dan merapikan pada kabel-kabel yang berserakan. Kita akan gunakan ini nanti ya. Kita nanti rencananya akan memasang di situ. Nah, jadi saya pasangkan di situ, nanti saya rangkai kabel-kabelnya dengan serapi mungkin. Ya, sepol kemampuan saya. Nantinya akan menggantung seperti ini teman-teman. Ini dia, saya tampakkan ya. Sudah saya pasangkan sama klem pakunya.
Jadi nanti akan menggantung seperti ini. Namun ini masih belum rapi ya, masih tahap contoh aja. Oke Mas Bro, Mbak Bro, sekarang akan saya jelaskan tentang limit switch ini ya. Jadi limit switch ini nanti kita akan sambungkan dengan kabel sumber dan kabel lampunya. Ini adalah tuasnya ya. Jadi yang ada di sini ini adalah sumbernya. Lihat, yang di atas ini adalah sumbernya. Jangan sampai keliru ya. Ini sumbernya, positifnya. Kemudian ada NO dan ada NC. Nah, berhubung kita nanti ingin lampu mati ketika pintu ditutup dan ketika dibuka lampu nyala, maka kita tentunya menggunakan yang bawah. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang atas. Tapi nanti kita akan gunakan dan sambungkan negatifnya ke bawah. Ini ciri-cirinya bagaimana? Dekatnya tuas yang saya pegang itu ya. Sik. Nah, tuas itu yang ini. Nah, ini adalah tuasnya. Jadi kita gunakan yang dekat tuas itu. Baik, kita coba ya. Nah, kita ambil dulu yang positif ya. Yang positif kita ambil dulu. Saya dekatkan dulu biar jelas. Bisa dibolak-balik ya, bisa dibolak-balik. Kita bisa langsung positif ke saklar atau positifnya ke lampu dulu. Kabel lampu juga nggak apa-apa. Nah, nanti kabel positifnya yang dari sumber listrik itu, yang dari steker, kita kasih atau kita sambungkan ke saklar limit switch tadi yang udah saya tunjukin ya, yang paling atas sendiri, yang jomblo itu. Jadi besi yang jomblo tadi itu, yang sendiri yang di atas. Ya, jadi setelah kita sambungkan, udah pas, udah rapet ya kan sambungannya, kita isolasi dengan serapat mungkin, serapi mungkin, dengan benar. Jangan sampai ada yang terkelupas. Jadi harus diisolasi dengan rapi ya. Pastikan juga teman-teman ya, jangan sampai steker yang udah kita rangkai tadi atau colokan yang udah kita rangkai tadi itu tersambung atau menancap di stop kontaknya, nanti kesetrum. Jadi dilepas dulu, jangan sampai dipasang dulu. Oke, seperti ini penampakannya kalau udah kita isolasi. Nah, setelah itu kita akan sambungkan kabel yang dari sumber tadi itu, dari steker tadi, yang negatifnya ini kita sambungkan ke yang negatifnya milik lampu. Kabel dari lampu yang negatif. Nah, kita sambungkan. Jadi salah satu kabel yang putih ya, dari listrik, dari sumber listrik tadi, kita sambungkan ke kabel milik lampu yang putih juga. Dengan ini kita isolasi. Baik teman-teman, Mas Bro, Mbak Bro, kalau udah selesai kita isolasi juga. Lanjut yang terakhir ya, sambungan yang terakhir, yaitu sambungan kabel yang dari lampu tadi, yang positifnya atau berwarna hijau, kita sambungkan ke saklar limit switch yang besi atau tembaganya dekat tuas tadi ya kan. Masih ingat kan? Kalau belum ingat, tinggal di preview lagi ya ke belakang video ini. Nah, kita isolasi, kita sambungkan ke situ, kemudian kita rapatkan, dan lalu kita akan coba. Udah selesai semua, kita coba. Bismillah. Ya, alhamdulillah udah bisa semua ya. Kalau kita udah memasang dengan benar, insya Allah langsung bisa. Tetap gunakan touchpen ya teman-teman, untuk pengaman, mana yang ada listriknya, mana yang enggak. Kita coba. Ya, berhasil ya. Jadi nanti ketika pintu ditutup akan berpengaruh di lampunya, yaitu lampu akan mati. Tapi ketika dibuka nanti akan nyala seperti ini. Untuk saklar limit switchnya saya taruh di atas ini teman-teman. Barangkali pengen ditiru atau ditaruh mana saja silahkan. Yang penting bekerja dengan baik. Nah, itu dia.
jadi nanti akan tertekan oleh pintu yang akan tertutup. Sambungannya seperti ini tadi ya, saking panjangnya ya antara lemari dan stop kontaknya, jadi saya susun seperti ini dari sumber menuju ke lampu. Nah itu dia. Maaf ya agak berantakan, memang belum saya siapkan. Jadi apa adanya saja. Baik, kalau udah kita lihat, kita coba ya tutup pintunya ya. Jadi sistem kerjanya simple sekali teman-teman, seperti cara kerja yang ada di lampu kulkas. Kalau ditutup dia mati, tapi kalau dibuka lampunya langsung nyala. Atau yang kalian bisa lihat di sistem kerja rem yang ada pada motor, kalau ditekan dia akan nyala, lampu belakangnya lebih terang daripada sebelumnya, karena memang kinerja dari saklar limit switch seperti ini. Sebenarnya banyak sekali ya saklar seperti ini, cuman macamnya berbeda-beda atau jenisnya berbeda-beda. Yuk kita lihat dari dalam bagaimana cara kerjanya. Nah, saya taruh sini aja ya untuk HP-nya. Jadi ketika pintu ditutup langsung mati. Seperti itu ya kerjanya teman-teman. Ini tampilan setelah lampu dan kabel-kabel yang lain udah saya rapikan. Mungkin teman-teman lebih rapi daripada saya. Cara ini juga saya praktekkan di kamar mandi loh teman-teman. Ini dia tampilannya. Nah ini dia, saya taruh di sini ya. Tapi ini sebaliknya teman-teman. Kalau tadi ditutup itu mati dan dibuka nyala. Nah kalau ini ketika ditutup seperti ini, maka lampu akan otomatis menyala. Tapi ketika dibuka, lampu akan mati sendiri. Nah tujuannya untuk menghemat aliran listrik biar tidak nyala terus menerus. Tadinya kita menggunakan saklar gantung biasa. Nah kalau tangan kita basah malah berbahaya. Tapi ini tidak usah menyentuh pada saklar, sudah otomatis mati dan nyala sendiri. Jika dirasa udah selesai semua kita merangkainya, jangan lupa ya teman-teman untuk membersihkan pada alat-alat yang udah kita gunakan. Kita kembalikan ke tempatnya dan kita bersihkan ruangan atau tempat yang udah kita jadikan sebagai praktek tadi, agar lebih aman, lebih nyaman, dan tentunya lebih rapi. Paku-paku, palu tidak berserakan, kabel-kabel sisa tidak berantakan. Ya, mungkin itu saja teman-teman ilmu yang bisa saya berikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian dan berbarokah. Nah, nantikan terus ilmu-ilmu yang lain di video-video berikutnya ya. Dan jangan lupa support saya dan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.